Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Dwi Agustina dalam kegiatan belajar dari rumah hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Tentunya kita tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, kita akan belajar dalam tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ke-6 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jika kalian sudah siap, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Yuk kita baca teks bacaan dengan judul Kongres Perempuan Indonesia berikut ini. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia yang disingkat PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Ema Pura Direjo, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang atau RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Masih ingatkah kalian bagaimanakah caranya menemukan informasi penting dari bacaan? Ya, menggali informasi dari bacaan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kata tanya yang sudah kamu pelajari. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa,
kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tahukah kalian yang dimaksud dengan kata baku dan kata tidak baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Berikut ini, Ibu Guru akan memberikan contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku kongres. Sedangkan kata tidak baku kongres ya. Perbedaannya, kata baku G-nya hanya 1, kata tidak baku menggunakan 2G. Kemudian kata baku praktik, sedangkan kata tidak baku praktek. Selanjutnya, kata baku bagaimana. Kata tidak bakunya gimana. Selanjutnya, kata baku zaman. Kata tidak bakunya zaman. Kata baku rezeki. Kata tidak bakunya rejeki. Dan contoh selanjutnya, kata baku sistem. Kata tidak baku sistem. Masih banyak contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Tetapi di sini Ibu Guru hanya memberikan beberapa contoh saja. Perhatikan dalam gambar di hadapan kalian, ini adalah teks lagu Tanah Airku. Pernahkah kalian menyanyikan teks lagu ini? Teks lagu Tanah Airku merupakan lagu nasional yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Apakah kalian cinta tanah air? Ya, bagus sekali. Pastinya kalian sebagai anak-anak Indonesia harus cinta kepada tanah air dan bangsa kita. Dan salah satunya kita bisa menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Lagu nasional adalah lagu yang berisi tentang semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Tahukah kamu, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan
kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Jika kalian sudah melakukan upaya-upaya seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti kalian turut serta dalam memelihara dan mengembangkan serta melestarikan kebudayaan daerah yang merupakan akar dari kebudayaan nasional. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari peserta didik dan juga terima kasih buat orang tua yang terus melakukan bimbingan dan pendampingan selama peserta didik belajar dari rumah. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat.